Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Febi di rumah dimanapun Anda berada dan kapanpun Anda menonton tayangan ini. Apa kabar nih? Semoga sehat selalu, stay safe and stay healthy. Jangan lupa 3M-nya, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Nah, sebelumnya nih, supaya kita enak ya berbincang, kayaknya kita lepas masker aja kali ya Kak? Siap. Karena tadi kita juga sudah dicek suhu tubuhnya sudah normal. Siap. Sebelumnya, perkenalkan diri saya Tiara Regita Anggraini, bisa dipanggil Tiara. Sebelum kita menuju ke narasumber kita, Tiara pengen ngingetin nih ke teman-teman semua, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube Dema Febi IAIN Surakarta. Sekarang Tiara sudah bersama narasumber atas nama? Saya Aryan Agung Prastiawan. Bisa dipanggil siapa nih Kak? Biasa dipanggil Aryan. Oh, Aryan. Mas Aryan. Beliau ini Ketua Umum Dema IAIN Surakarta. Nama kabinetnya apa ya Kak, kalau boleh tahu tuh? Ya, Kabinet Badranaya Kak. Jadi Dema IAIN Surakarta 2021 itu mempunyai nama kabinetnya Kabinet Badranaya. Bisa dijelaskan apa gitu makna-makna di dalam Badranaya itu? Oke. Jadi Badranaya itu terdiri dari dua kata. Sebelumnya saya jelaskan dulu, Badranaya ini adalah nukilan dari filosofisnya Ismar, atau orang Jawa menyebutnya adalah Mbah Semar. Yaitu dua kata tadi ada bebadra dan juga nayaka. Nah, bebadra itu bisa diartikan sebuah membangun dari dasar, sedangkan nayaka itu adalah utusan. Nah, jadi internalisasi nilai-nilai filosofis dari Mbah Semar ini adalah Kabinet Badranaya di Dema I, supaya Dema I itu bisa membangun menjadi utusan yang membangun dari dasar. Itu kalau boleh tahu kenapa sih kita harus membangunnya itu dari dasar? Gimana kalau kita langsung aja nih di atas gitu Mas Arya? Kenapa kok kita dari dasar? Karena kebanyakan biasanya mindset itu kita kan membangun dari atas. Nah, kadang yang di dasar itu lupa. Nah, kalau kita coba ubah mindset pola pikirnya, jadi kita membangun dari bawah atau dasar naik ke atas. Jadi supaya bisa menjalin semuanya dan menikmati prosesnya. Jadi terbentur dan terbentuk ya, seperti itu. Nah, di ruang dialog podcast ini kita nih akan membahas tentang pemulihan ekonomi nasional di masa Covid. Kemudian kita akan mengulik bagaimana sih untuk menjadi mahasiswa ideal. Apalagi kan saat ini kita sedang berada di masa-masa pandemi, kita diharuskan untuk kuliah online. Tentunya banyak yang bertanya dong, gimana kita menjadi mahasiswa ideal sedangkan masanya sedang seperti ini. Banyak yang tidak bisa produktif, tidak bisa menyalurkan minat bakatnya, seperti itu. Nih Kak, Tiara akan bacakan beberapa materi terlebih dahulu ya. Kan pandemi COVID-19 ini sudah 1 tahun lamanya nih mendera di Indonesia. Kemarin habis ulang tahun tuh 2 Maret 2020. Jangan sampai ulang tahun ke-2 tahun. Karena kalau makin lama makin tua, ntar manusianya makin nggak awet ya. Nah, tak hanya menciptakan krisis kesehatan masyarakat, pandemi COVID-19 secara nyata juga mengganggu aktivitas ekonomi nasional. Nah, terus kan karena adanya COVID-19 ini kan diterapkan PSBB ya Kak, yaitu pembatasan sosial berskala besar. Menurut Kakak nih, efektif nggak sih PSBB itu dari sudut pandang penurunan angka COVID-19 gitu? Kalau melihat berita dan statistik SBB itu hanya untuk sebagai obat sementara, akan menurunkan dan melemahkan beberapa sektor lainnya dan sektor ekonomi. Nah, itu kan dievaluasi dulu sama pemerintah. Kalau yang terakhir kalau nggak salah ada PPKM, yang sekarang jalan kan PPKM. Nah, kalau berbicara efektif atau enggak, mungkin belum optimal dan belum efektif. Tapi itu sebagai langkah terprestasi. Pemerintah sudah berani membuat kebijakan seperti itu. Ya, dan kembali lagi ke kita sebagai masyarakat Indonesia juga, ingin atau tidaknya mematuhi protokol-protokol yang sudah ditetapkan. Karena percuma jika pemerintah sudah mengajukan segala program-programnya, tetapi kita sebagai masyarakat Indonesia tidak patuh terhadap program-program tersebut. Betul Karian? Betul sekali. Nah, kemudian nih Kak, Tiara mau nanya, menurut Kakak nih, kita kan sebagai mahasiswa, pandangan Kakak tuh gimana sih atas ketidakseimbangan ekonomi nasional kita ini? Terus kita tuh ingin ikut andilnya itu seperti apa? Oke, ya. Ketidakseimbangan karena pandemi ya? Iya. Karena pandemi COVID-19. Kita masyarakat khususnya adalah mahasiswa
mahasiswa. Nah, sebelum saya menjelaskan apa yang harus kita lakukan, kita harus internalisasi dulu nih makna dari Tridharma perguruan tinggi. Ada apa saja ya? Pendidikan, sama pengabdian masyarakat, ya kan? Nah, itu kalau pendidikan jelas itu kita dapatkan di kelas. Penelitian juga sama sebagai sarana untuk syarat kelulusan skripsi, dan juga upgrade diri nanti menulis jurnal dan lain-lain. Nah, yang ketiga ada pengabdian masyarakat. Nah, kalau di IAIN Surakarta sendiri sebenarnya sudah mencoba menginternalisasi pengabdian ini untuk mengantisipasi dari COVID-19. Salah satunya ada bentuk KKN yang kemarin. KKN-nya itu KKN transformatif Kerso Dharmo, kerja sosial dari rumah. Itu. Jadi di lingkungan rumah saja gitu ya? Iya, itu dibatasi di lingkungan rumahnya. Jadi mereka selain mengabdinya itu nggak muluk-muluk kayak yang dulu. Sekarang ya fokus untuk edukasi tentang COVID dan lain-lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nah menurut riset ini ya, CEF Working Giving Index 2018 itu Indonesia menempati posisi pertama untuk potensi kedermawanan. Iya. Luar biasa ya? Iya, luar biasa sekali. Terkenal dengan kedermawanannya. Nah, terus kemudian juga Indonesia merupakan negara muslim tertinggi, terbesar. Nah, ini ada potensi sebenarnya. COVID itu bukan hanya menjadi pukulan, tapi juga bisa menjadi peluang untuk memaksimalkan tadi potensi kedermawanan, memaksimalkan potensi ukhuwah Islamiyahnya. Nah, di Indonesia ada lembaga filantropi. Contohnya apa aja? Lazis, Basnas. Kalau yang komunitas ada katakanlah ACT, Solo Peduli dan lain-lain ya. Itu. Nah, itu bisa dioptimalkan untuk salah satu sarana kita bisa mengeksplor diri pada saat pandemi untuk mengantisipasi bencana COVID. Yang salah satu saya katakan adalah sektor ekonomi yang terdampak sangat kelihatan. Nah, pun demikian di DIMAI itu ada program nggak? Ya, kan? Apa tuh? Boleh diperkenalkan ke sobat-sobat Feby nih. Siap. Jadi di DIMAI Institut Kabin Badrikaya itu kita ada program yang mengadopsi dari lembaga filantropi, tapi kita buat komunitas. Komunitasnya nanti kita akan menggandeng lembaga ormawa, organisasi mahasiswa yaitu DIMA Fakultas, KMPS, LSU, kemudian UKM, UKK, Universitas Mahasiswa, ini kegiatan khusus. Jadi semuanya jadi satu ya? Untuk mengelola yang namanya program bulan dana. Penasaran nggak? Penasaran dong, kenapa sih namanya bisa bulan dana gitu? Kenapa nggak minggu dana? Bulan dana ini ada tadi lembaga filantropi sebenarnya, komunitas filantropi yang ingin kita buat dari mahasiswa untuk mahasiswa. Nah, sering ya kita mahasiswa itu kepeduliannya, kedermawanan dari risetnya CEF tadi bisa terbukti. Apabila di Palu ada bencana, itu kita berlomba-lomba untuk kebaikan. Jadi ada yang menggalang dana di perempatan dan lain-lain. Nah, itu kita mau manajemen yang baik, sentralkan dari DIMAI, kita gerak bersama. Kan biasanya kalau gerak bersama itu lebih hasilnya lebih terlihat, kan? Jadi tidak satu-satu sendiri-sendiri. Betul sekali, itu dimedial dengan namanya bulan dana. Kita fundraisingnya yaitu melalui iuran atau kalau di Islam kita kenal infak sama sedekah. Itu kita fundraising, entah itu dari siapapun. Kalau mau mendermakan diri untuk infak dan sedekah kita terima di sana. Nah, kita menggandeng UKM, UKK, DIMA, KMPS untuk mengakomodir dari mahasiswa-mahasiswa juga. Kalau mau mendermakan ada strata manajerialnya, manajerial top, middle sama low kayak gitu. Jadi supaya jelas kayak gitu. Berarti ada transparansinya. Betul. Nah, ini kenapa kok bulan dana namanya? Karena ada transparansi. Kita setiap bulan nanti akan update. Jadi pemasukan bulan ini, bulan Januari katakanlah berapa juta. Nah, setelah itu diupdate di sosial media serentak semuanya. Setelah itu digunakan untuk apa aja? Sama, kita transparansikan. Nah, supaya ada unsur keterbukaan di situ dan ada unsur keyakinan untuk mendermakan diri bulan dananya mawas IAIN Surakarta. Sampai itu. Kira-kira kapan nih Mas terrealisasinya bulan dana? Nah, untuk merealisasikannya kan butuh proses dulu. Ya. Kemarin baru ada ikhtiar dari DIMAI itu untuk safari ke UKM, UKK, Ormawa untuk mensosialisasikan satu program kita bulan dana. Dan setelah ini rencana ya kita mulai nanti sudah bulan puasa lah. Biasanya bulan puasa kan apalagi orang Islam itu
berlomba-lomba untuk kebaikan. Betul sekali, itu ya. Itu ya, sekalian memperkenalkan program kerja dari DEMA yaitu Bulan Dana. Semoga yang nonton nih teman-teman semua, Sobat Feby dan yang lain-lainnya bisa ikut serta gitu berkontribusi dalam proker ini gitu ya. Kemudian nih Kak, ada yang nanya, usaha apa sih yang bisa kita lakukan di masa pandemi ini? Ini usaha bisnis ya? Iya, bisnis. Oke. Dari mahasiswa ya, mahasiswa atau Mahasiswa. Mahasiswa. Kalau mahasiswa, menurut saya itu yang seksi untuk dikerjakan mahasiswa dan itu lebih fleksibel itu usaha di bidang fashion sama makanan. Kuliner, itu makanan-makanan ringan, makanan-makanan yang itu sifatnya momentual. Kan kita hidup di abad 21 bersama generasi milenial, generasi baby itu yang sukanya fenomenal. Ya fenomenal, yang ngetren langsung deh pada dikejar. Apalagi pandemi biasanya secara psikologis kan mereka merasa suntuk. Nah, buatlah itu usaha makanan yang itu sukanya menjual. Apakah pentol gede kah atau apa gitu contohnya. Bakso meletus, bakso setan tuh udah ada juga bikin usaha yang namanya tuh menarik perhatian gitu, mencuri perhatian. Ilmunya dari Karian juga nih. Nah, sudah kita masuk nih ke peran perguruan tinggi. Jadi peran perguruan tinggi dan mahasiswa dalam upaya pemulihan ekonomi yakni bertindak sebagai bagian dari pertumbuhan ekonomi dengan menerapkan teori dan ilmu yang dimiliki. Jadi kita sebagai mahasiswa terus berkontribusi walaupun di masa pandemi seperti ini. Nah Kak, ngomong-ngomong masalah pandemi lagi ya, dan kembali ke ekonomi. Kalau kita tengok ke belakang nih, di tahun 2020 kan banyak ya orang-orang dan mungkin kepala keluarga nih yang mengalami PHK. Menurut Kakak gimana sih pandangan Kakak sebagai pekerja dan sebagai pengusaha? Kenapa dilakukan PHK? Ini juga salah satu hal yang tidak diaminkan oleh semua orang ya pandemi itu, tapi juga harus dijalankan dan sudah berjalan anniversary ya tadi. 1 tahun. Anniversary 1 tahun. Nah, itu bagaimana untuk antisipasi. Nah, ini yang harus dibangun dari Indonesia. Kalau secara kebijakan makro itu memang pemerintah sudah melakukan kebijakan-kebijakan di sektoral itu. Salah satunya memberikan kebijakan pemulihan ekonomi nasional, di mana masalah kementerian itu mensuplai dana dianggarkan untuk pemulihan ekonomi nasional, baik dari Kemenang, Kementerian, Dinas Koperasi dan lain itu ada. Bahkan bantuan sudah masuk ke Bansos dan lain-lain ya. BST. Nah, itu salah satu dari yang di kebijakan makro. Tapi kalau kebijakan mikro itu adalah di mana sisi UMKM ini ditekankan. Kita bisa mengadopsi dari negara Italia, di mana ketika dia krisis ekonomi itu malah menekankan dari sisi UMKM. Karena UMKM ini bisa meningkatkan. Karena kenapa kok bisa meningkatkan memulihkan nilai ekonomi? Nah, itu karena di UMKM itu ada fungsi demand sama supply, tawaran permintaan itu stabil. Nah, orang yang di PHK sebenarnya itu bisa kalau dia memiliki skill ya, bisa memanfaatkan skillnya. Kita dianugerahi otak dari Tuhan Yang Maha Esa. Ya kita maksimalkan lah untuk berpikir supaya kita tetap survive walaupun tidak ada. Intinya kan? Ya intinya ada keinginan untuk terus mencoba dan berusaha. Harus ada keinginan dan usaha. Gitu. Tapi kan PHK ya ada gitu yang bapak kepala keluarga yang langsung menyerah, terus terjadinya benturan antara ibu dan bapak seperti itu ya. Iya. Nah. Kemudian nih Kak, Tiara ingin membacakan nih dari teman-teman sobat-sobat Feby yang sudah kita sebar linknya Aspiration Box. Nah, ini ada beberapa pertanyaan, inisialnya NZ. Nah, apakah dampak penurunan ekonomi nasional terhadap beberapa aspek kehidupan di masa pandemi? Lalu apakah dapat berdampak pada kegiatan sosial mahasiswa? Gimana Bu Kak? Oke, aspek kehidupan ya? Iya. Tadi sebenarnya sudah kita bahas ya di awal ya. Banyak bagaimana aspek finansial, ekonomi tadi, keuangan itu sangat berdampak. Satunya PHK, kemudian juga hal lain, kemudian aspek psikologis juga sama. Ketika orang di PHK pulang nanti belum konflik kan gitu. Kalau kita nggak bisa siapkan kan gitu. Kemudian aspek sosial mahasiswa tadi ya, jelas yang dulunya kita bisa berinteraksi secara langsung, sekarang kita harus bicara.
kan ada kebijakan untuk belajar dari rumah. Kak Tiara sudah belajarnya lewat Oh iya, online ya? online terus. Apalagi nih buat teman-teman yang belum tahu, Tiara ini masih semester 2, jadi belum pernah merasakan bagaimana sih kuliah offline itu gitu. Gitu. Rasanya kan kita harus beradaptasi. Iya. Sebelumnya kita bisa bertemu, bersinergi, berhubungan langsung dan mendapatkan ilmu langsung dua arah. Nah, ketika bertemu kita harus menginternalisasi nilai teknologi di situ. Kadang kalau kita gagap atau kita nggak siap, tertinggal kan? Iya. Nah, seperti itu. Kita harus itu sih adaptif gitu. Iya Karian. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya. Nih, ini menarik banget nih Kak. Di sini banyak sekali ditemukan keluhan dari desa ke desa. Adakah mahasiswa yang mengajarkan mereka atau memberi solusi atau inspirasi agar ekonomi mereka tidak terganggu dengan adanya PHK? Mungkin mahasiswa dapat terjun langsung dan memberikan inovasi untuk membuat lapangan kerja sendiri. Pertanyaan ini dari Hasan. Hasan ya. Ya, betul. Tadi kan di awal sudah saya jelaskan ya, salah satu ikhtiar dari IAIN Surakarta, salah satu perguruan tinggi kan ya, itu ada KKN-T Sodarmo atau KKN transformatif kerja sosial dari rumah. Ya. Nah, itu nggak sama KKN sebelumnya, jadi KKN-T Sodarmo Garuda khusus untuk edisi COVID. Nah, selain untuk mengedukasi tentang COVID-19, kemudian bagaimana pencegahannya, bagaimana untuk mengobatinya, itu juga bisa tadi masuk untuk kita edukasi tentang bagaimana berbahasa yang baik, manajer yang baik, kemudian bagaimana kita bisa mengelola keuangan di masa COVID yang baik. Nah, itu bisa. Nah, tapi tergantung dari diri sendiri. Iya. Gimana kan itu mau mengelolanya. Seperti itu. Maukah kita membagi pengalaman dan ilmu yang berada di diri kita untuk masyarakat di sekitar kita? Itu yang penting. Kan di sini kita materinya pemulihan ekonomi nasional. Nah, jangan melihat dari sudut pandang yang jauh dulu, dari sekitar kita dulu saja kembangkan. Gitu. Nah, untuk pertanyaan terakhir di pemulihan ekonomi nasional, ini dari inisialnya ANPS. Bisnis apa yang tepat untuk mahasiswa atau mahasiswi yang ingin memperoleh pendapatan sendiri, namun tetap dapat fokus dan tidak mengganggu urusan perkuliahan? Oke. Banyak lagi sekilas sudah saya jelaskan di awal ya, pertanyaan Tiara tadi. Sebenarnya pertanyaan ini sudah kita bahas ya. Sudah kita bahas. Contohnya ada bisnis fashion sama kuliner. Nah, mungkin yang belum tadi untuk kita berbisnis di jadi ini grosir. Oh iya, supplier gitu-gitu. Platform digital marketing kan banyak sekarang. Shopee, kemudian Lazada, Tokopedia dan lain-lain. Kita bukan endorse ya. Nah, itu bisa kita masuk ke situ, orang-orang situ. Kita jadi grosir, kita jual lagi dan lain-lain. Itulah. Apalagi kalau online jangkauannya itu lebih luas, seluruh Indonesia bisa. Kalau misalnya kita mau keluar negeri juga bisa seperti itu. Nah, teman-teman, pemulihan ekonomi nasional di masa Covid ini materinya sudah selesai. Kita berlanjut nih Kak ke mahasiswa ideal. Silakan diminum kopinya dulu Kak. Haus. Tiara juga minum dong. Oh iya. Cheers dulu kali biar keren. Nah, kita akan membahas tentang mahasiswa ideal. Nah, perspektif Kakak nih. Mahasiswa, apa sih itu mahasiswa?